Semangat ibu-ibu. Oke. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke. Alhamdulillah, rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang saya hormati Bapak Ustaz Ihsan Al-Humayati, yang saya hormati Bapak tuan rumah. Baik, hari ini terima kasih atas tempatnya, kebutuhannya. Yang saya hormati pemuka-pemuka agama, pemuka masyarakat, beserta ibu-ibu majelis taklim se Desa Nipah Panjang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, hingga kita dapat berkumpul bermuajalah di rumah kediaman Bapak Tuhan dan Pak Ahmad. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita diberikan nikmat hujan ya, dari subuh hujan sehingga acara kita pada kesempatan hari ini agak molor, tapi tidak apa, ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah, berkat usaha beliaulah sehingga kita dapat merasakan bagaimana kita berislam, bagaimana kita beriman, bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari mentawadai beliau. Seorang nabi yang hadir sebelum beliau lahir telah disebutkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Dikatakan bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, beliau telah mendoakan Nabi Muhammad sebelum Nabi sendiri lahir. Nabi Muhammad telah disebut-sebut pada waktu Nabi Isa, masih zamannya Nabi Isa. Pada kaumnya Nabi Isa diberi kabar kepada kaumnya bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman yang namanya Ahmad katanya. Jadi orang yang belum lahir saja sudah disebut diberi berita gembira kepada umatnya, padahal orangnya belum lahir. Sedangkan kita sudah ada di sini, maksudnya adalah umat dari Nabi Muhammad, maka sewajarnya lah kita merasa rindu ataupun ingin bertemu kepada Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri ingin bertemu dengan kita. Diceritakan bahwa Nabi Muhammad kalau berkurban, yaitu berkurban 100 ekor kambing atau domba, maka dia berkurban untuk dirinya, untuk keluarga dan untuk umatnya. Jadi bagaimana kita yang masih belum lahir pada saat itu dia rindukan, dia kurbankan atas nama umatnya. Dan diceritakan bagaimana juga Rasulullah ketika akan wafat, ketika sakaratul maut, dia berdoa kepada Allah supaya rasa sakitnya sakaratul maut tidak dirasakan oleh umat-umatnya. Jadi itulah Nabi Muhammad meluahkan rasa cintanya kepada kita yang tidak pernah bertemu kepada kita, sehingga dia limpahkan ataupun dia curahkan, dia doakan semoga rasa sakaratul maut itu tidak kita rasakan. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini
kesempatan kali ini adalah merupakan penerus beliau yang insya Allah akan meneladani Rasulullah SAW. Ibu atau beberapa yang hari kesempatan kali ini. Adapun acara kita pada hari halal bihalal, agenda permata yang sebagai pelaksanaan dilaksanakan oleh pengajian Riyadhus ini. Mudah-mudahan agenda halal bihalal pada bulan yang mulia, bulan Syawal ini adalah merekatkan rasa silaturahmi kita ke Desa Nipa Panjang, ya, merekatkan agenda halal bihalal ini. Yang ingin kita capai adalah bagaimana kita berukhuwah ataupun bersaudara antara majelis taklim. Jadi mudah-mudahan dengan kita saling bersilaturahmi maka rezeki kita bertambah. Dan alhamdulillah permata Al-Mawaddah Desa Nipa Panjang adalah permata yang pertama kali menyetor ke PC BKMT. Untuk PC yang lain, untuk permata yang lain belum ada setor sampai sekarang, masih dalam proses katanya seperti itu. Alhamdulillah. Hanya itu pesan dari PC BKMT Kecamatan Batu Ampar. Hanya titip salam dan semoga acara kita pada kesempatan ini berjalan lancar dan dari tadi malam kita dicurahkan hujan yang sangat lebat sekali. Dari jam 2 sampai sekarang ini Allah curahkan nikmatnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap turun hujan. Doa yang diajarkan oleh Nabi kita adalah Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkan dan jadikan hujan ini adalah hujan yang penuh berkah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ingin doanya dikabul, ini berdoalah banyak-banyak ketika hujan turun. Maka hujan turun ini adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah karena kita dilimpahkan begitu banyak nikmatnya. Dalam Al-Qur'an disebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung-hitung nikmat Allah, hitung-hitung dengan alat secanggih apapun nikmat Allah, tak akan pernah bisa menghitung satu persatu nikmat tersebut. Dahulu kala sebelum Nabi Muhammad diutus, ada kaum namanya Bani Israel. Bani Israel ini Bu, umurnya ini panjang-panjang, lama umurnya. Kalau kita tengok Nabi Adam itu hampir 1000 tahun umurnya. Nuh alaihissalam 950 tahun umurnya. Umat Nabi Muhammad ini umurnya sangat singkat sekali. Kata Nabi, umur umatku antara 60 dan 70 ya. Bahkan kita ini banyak yang kita dengar orang belum sampai 60 dan meninggal dah. Ini artinya apa? Umur kita ini sangat singkat sekali. Dulu di zaman Bani Israel ada seorang ahli ibadah. Orang dulu kalau ibadahnya mudah nanggung-nanggung. Ibadahnya ini sungguh luar biasa sekali. Sholatnya ini siang, sehari-hari siang dan 24 jam sholat terus, ibadah terus. Tak ada istilah kita ini ibadah kita sholat 5 waktu. Kalau kita tengok bagaimana sejarah sholat 5 waktu diturunkan, ini awalnya berapa banyak? 50 waktu. 50. Nah, ini kemudian selanjutnya dikurangi dari 10, dikurangi lagi jadi 5. Ini karena kenapa? Nengok kondisi umat yang sangat lemah sekali. Ini pun 5 waktu kita banyak yang bolong-bolong, banyak yang sholat maghrib isya ada, sholat subuh tak ada,
sholat zuhur, sholat asar tada. Nah, inilah umat Nabi Muhammad ingin masuk surga yang pertama kali. Innalillah. Jadi dulu Bani Israel ini ibadahnya tak nanggung-nanggung, ibadahnya luar biasa sekali. Kemudian ketika di akhirat, kemudian Allah katakan kepadanya, wahai malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Dengan rahmatku katanya, kata Allah. Kemudian Bani Israel ini protes kepada Allah, ya Allah, aku ini ibadah puluhan tahun, ratusan tahun saya ibadah, kok kau masukkan aku cuma gara-gara rahmat kau? Mana ibadahku dulu yang siang malam tuh? Nah, ini kemudian Allah Subhanahu wa taala pun hitung-hitung. Dihitunglah katanya. Oke, sekarang kita kalkulasikan nikmat yang aku berikan dengan ibadah yang kau lakukan. Pertama katanya, nikmat mata. Kita timbang nikmat mata dengan ibadah kamu yang ratusan tahun itu. Ketika ditimbang, ternyata nikmat matanya jauh lebih berat daripada ibadahnya yang ratusan tahun itu. Luar biasa sekali. Nah, kemudian Allah pun marah, masukkan hambaku ini ke dalam neraka. Kemudian ketika dia mau masuk neraka, diminta ampun kepada Allah, ya Allah, masukkanlah aku dalam surga ini karena rahmat. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadah nih jangan hitung-hitung materi. Saya ibadah mau sholat tahajud karena anak saya ingin lulus. Mau sholat duha biar rezeki saya lancar. Itu namanya hitung-hitung dalam ibadah. Kalau udah dapat rezeki itu, ibadah dapat nikmat itu, kemudian sholat tahajud pun hilang. Tak sholat tahajud lagi, tak sholat duha lagi. Tapi kalau kita ibadah nih, kita minta kepada Allah apa? Kita minta Allah rahmat kita semua. Kita minta supaya Allah mencintai kita. Kita minta supaya Allah ridha kepada kita. Jadi kalau Allah sudah ridha, maka apapun yang kita minta, insya Allah itu yang terbaik yang Allah berikan kepada kita semua. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dikumpulkan dalam satu majlis di dalam rumah yang berkah ini. Dalam bulan yang dinamakan bulan Syawal. Bapak Ibu, saya tanya dia, puasa Syawal udah selesai belum? Nah, Ibu ya, puasa Syawal udah selesai belum nih? Kita ini udah berapa Syawal nih? Ada yang tahu? 25 Syawal. Nah, ini sisa 5 hari lagi Bu. Sisa 5 hari lagi kita puasa Syawal kita nih. Jadi yang belum menyelesaikan cepat selesaikan. Sisa 5 lagi saya ingatkan. Nah, kenapa? Kita nih kalau bulan Syawal ini termasuk kata dalam Al-Quran itu bulan Syawal ini adalah bulan haji. Kita dengarkan dari pemerintah ini haji tak ada ya, haji dibatalkan. Jadi ibu-ibu di sini ada yang berangkat tahun ini? Tak ada. Oh tak ada. Mudah-mudahan kita berdoa sama-sama, kita naik haji sama-sama Bu ya. Amin. Umroh sama-sama. Pada 9 Zulhijjah langsung bergabung dengan orang jamaah haji di Arafah di siang harinya. Nah, ini ya, dia tak ada ke Mekah, tak ada langsung dia langsung kepada Arafah tersebut di padang Arafah, wukuf bersama kaum muslimin di situ. Dengan syarat di siang hari atau di malam hari, jangan sampai di subuh hari. Ketika masuk 10 Zulhijjah di subuh harinya ini dia tak ada di tempat, ini hajinya tak sah. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kan udah masuk bulan Syawal nih, bahkan udah mau selesai dah bulan Syawal. Maka Bapak Ibu yang belum melaksanakan puasa Syawal, ini kan udah tak dapat lagi kan? Sudah sisa 5 hari lagi, nanti tahun depan Bapak Ibu, ayolah kita sama-sama kita ibadah puasa Syawal kita. Kenapa namanya pahala puasa Syawal ini besar sekali pahalanya? Pertama, Nabi sebutkan dalam hadis Nabi itu, beliau mengatakan man soma ramadana thumma atba'ahu sittan min syawal ka'annahu sama dahra kullahu. Artinya apa nih? Siapa yang berpuasa bulan Ramadan
Kemudian selanjutnya diikuti puasa 6 Syawal. Maka seolah-olah dia ini berpuasa setahun lamanya. Kenapa kan? Sebenarnya dalam bahasa Arab, orang Arab pun tak tahu ini apa istilah halal bihalal. Hanya ada istilah Indonesia yang menyebut halal bihalal. Kalau ibu pergi ke Arab sana, ayo kita halal bihalal yuk. Tak tahu dia tuh. Orang Arab tak tahu. Kita yang nyari istilah-istilah halal bihalal. Halal itu apa? Kita kan artinya pingin menghalalkan, pingin memaafkan. Jadi kita maafkan orang-orang yang menyakiti kita, kemudian kita meminta maaf. Itulah arti dari halal bihalal. Yang mananya sesuatu yang haram yang ada dalam hati kita. Penyakit hati apa, Bu? Penyakit hati ini bahaya sekali daripada penyakit yang namanya dosa zohir. Dosa yang nampak itu tak seberapa daripada penyakit hati kita. Penyakit hati apa? Hasad. Hasad ini iri, kemudian benci, sombong, kemudian riya, itu penyakit hati. Nah, ini hati-hati. Kemudian penyakit yang tampak itu, dosa yang tampak seperti apa? Mencuri, kemudian di sini ada berzina, kemudian mengambil macam-macam yang nampak di mata kita. Tapi kita semua nih, tak ada yang menjamin. Nampak ya pakaian kita bagus, ibu-ibu pakai jilbab, masya Allah bagus-bagus ya, tertutup. Ustaz bagi di sini, tetapi tak ada yang menjamin bagaimana hati kita nih. Maka kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan tak akan masuk surga, ya, tak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya ini ada rasa sombong. Ghibah itu gimana dosa ghibah? Dalam Al-Quran mengatakan, dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian saling menghasut, jangan kalian saling iri, jangan kalian saling menggibah, jangan kalian saling iri mengirikan, kemudian saling husnuzon, kemudian jangan kalian saling menggibah. Bagaimana dosa gibah itu? Perumpamaan kalian adalah memakan bangkai saudara kita. Ini baru di dunia, Bu. Bagaimana di akhirat? Kemudian fitnah. Fitnah ini dalam Al-Quran mengatakan lebih kejam daripada pembunuhan. Hati-hati dengan lisan kita. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tak akan beriman kita nih, Bu, sampai kita mencintai saudara kita sama seperti kita mencintai diri kita sendiri. Maka sungguh indah dalam Islam ini kalau kita praktekkan. Maka dalam bermasyarakat kita ini haruslah betul-betul kita di dalam berhubungan, bersosial dengan masyarakat. Maka Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka disebutkan man as'adun nas. Nah, ini siapakah manusia yang paling bahagia? Nah, dia tahu, Bu, manusia yang paling bahagia adalah man as'adan nasa. Nah, ini Bu tengok, man as'adun nas, itulah keutamaan bahasa Arab. Bapak Ibu kalau misalkan punya anak masukkan pondok, punya anak suruh dia belajar bahasa Arab, karena untuk mempelajari agama ini pertama adalah bisa bahasa Arab. Nah, ini kedua baru Al-Quran. Jadi kalau kita tengok kata tadi man as'adun nasi, ini satu kata man as'adan nasi. Siapa manusia yang paling bahagia? Adalah yang paling banyak membahagiakan orang. Ibu-ibu kalau ingin diri ibu bahagia, maka bahagiakan orang lain dulu. Maka Rasulullah SAW ini adalah orang manusia yang paling berbahagia di dunia. Kenapa? Meskipun beliau ini rumahnya sangat sederhana sekali. Rumah beliau kalau kita pergi ke Mekah, kemudian kita tengok tuh di gambar-gambar, berapa kali berapa? 2 kali 3 kali. Sampai-sampai kalau misalkan beliau mau sholat tahajud di malam hari, ini beliau ini harus menyingkirkan kaki istri beliau. Nah, ini kan terlentang istri dia tidur, kemudian sholat, dia harus menyingkirkan kakinya. Aisyah radhiyallahu anha, hawa sempitnya tempat tuh. Tetapi siapa ke manusia paling berbahagia di dunia ini? Yaitu Rasulullah SAW. Artinya bahagia ini tidak diukur dengan harta, tetapi bahagia itu ada di dalam
hati kita, dosa-dosa kita, mari kita kosongkan hati kita ini, yaitu kita maafkan saudara-saudara kita. Kemudian selanjutnya kita minta maaf kepada saudara-saudara kita. Kenapa? Kita tak akan masuk surga, Bu, walaupun amal ibadah kita banyak. Kemudian tiba-tiba kita udah depan pintu surga nih. Depan pintu surga depan kita. Selanjutnya ditahan oleh Allah. Tak usah masuk dulu. Panggil fulan. Panggil sini, hadirkan dia. Ngapa? Tengok di sini. Kau pernah nyakiti dia kan? Kau pernah ngomongkan dia, kau pernah ngambil harta dia, kamu pernah mempermalukan dia. Sekarang kau minta maaf. Minta maaf. Tapi kalau orang ini tak mau maafkan, terkatung-katung lagi tadi. Tak ada di surga, tak ada di neraka. Tak ada di neraka. Kemudian kalau ada hutang, cepat-cepat lunas. Cepat-cepat melunasi hutangnya supaya apa? Kita masuk ke dalam surga. Selanjutnya sesi tanya jawab. Jadi kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin bertanya, silakan bertanya. Ada pun yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ustadz. Seandainya saya punya salah kepada seseorang, waktu itu katakanlah saya ini masih kecil, belum tahu jahat buruk, tapi setelah dewasa atau setelah tua seperti ini, saya sadar kalau saya ini punya salah pada orang itu, tapi orang itu sendiri tidak ada di sini ataupun jauh yang tak tahu kemana. Jadi untuk meminta maaf itu susah karena orangnya tidak ada. Gimana untuk supaya seperti kata Pak Ustadz tadi, jangan terkatung-katung kalau saya meninggal, apa yang harus saya lakukan? Itu ya Pak Ustadz, saya kira sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin bertobat. Syarat tobat itu adalah pertama kita an-nadam, menyesal.